14 Mei 2020 masuk waktu Isya. Sekarang lagi bertemu dengan Bapak Adi Setia. Beliau juga salah satu aparatur negara di Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan di bidang edukasi ekonomi kreatifnya, Pak. Oke. Nah, yang ingin saya bincangkan bersama Pak Adi ini adalah terkait dengan penglihatan para pelaku ekonomi kreatif di tengah pandemi ini, dan gambaran apa yang Pak Adi bisa petakan terkait berbagai aktivitas, terutama terkait Majalengka sebagai kota pertunjukan yang notabene di dalamnya adalah bentuk kegiatan-kegiatan kerumunan. Nah, sementara aktivitasnya sekarang sangat dibatasi. Lalu nasib seperti apa yang di penglihatan Pak Adi tentang para pelaku ekonomi kreatif ini, dan ada gerakan-gerakan apa di ekonomi kreatif? Mangga Pak Adi dihaturanan menawi. Terima kasih Om Pedi. Selamat malam teman-teman pelaku penggiat pariwisata ataupun ekonomi kreatif khususnya di Majalengka dan umumnya masyarakat Majalengka. Kita tahu bahwa pada saat ini yang sangat terdampak itu adalah dengan adanya COVID-19 itu atau virus corona ini, yang sangat terdampak adalah para teman-teman penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus pertama mungkin menutup ataupun membatasi aktivitas usahanya ataupun kegiatannya, kerumunan ataupun bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya, karena memang keterbatasan, apalagi saat ini diberlakukannya PSBB. Ya tentunya sangat amat terganggu sekali, dan tentunya itu juga pasti apalagi teman-teman penggiat pariwisata dan ekraf memang base-nya adalah bagaimana membuat sebuah aktivitas keramaian gitu, mendatangkan orang gitu kan, sebagian besar seperti itu. Nah, saya pikir yang tadi sampaikan bahwa sangat terdampak, apalagi dari 16 subsektor ekonomi kreatif, dari 13 jasa pariwisata, yaitu tadi terus menghentikan semua kegiatannya, dan pasti semua akan terganggu dari ekonomi, dari pendapatan, dari kreativitas, dari ya tadi ya secara ininya lah, ketahanan pangan ataupun apanya lah gitu, terkait ekonominya. Nah, yang jelas berarti kegiatan aktivitas normalnya sangat terbatas tentunya ya Pak ya. Satu diantaranya beberapa objek wisata juga pasti menutup kunjungan. Bukan sebagian wisata memang harus ditutup. Oke. Tetapi ada dari 13 jasa wisata itu ada yang memang boleh dibuka, diantaranya seperti hotel, rumah makan, dan rumah makan pun dibatasi tidak memesan di tempat, memesan di tempat, tetapi take away gitu. Nah, apalagi teman-teman yang khususnya seperti di event itu kan selesai semua harus berhenti kan, gitu, berhenti. Ya tapi teman-teman yang memang bergerak di kuliner masih bisa melakukan transaksi online, gitu kan. Nah, ya pada dasarnya saya pikir semua sangat berdampak, walaupun mungkin teman-teman yang sudah memiliki kreasi ataupun dalam artian pendapatan yang bagus dengan seperti ini ya pasti sangat terdampak gitu. Nah, beberapa curhatan dari teman-teman, diskusi dari teman-teman gitu kan, siang malam hampir tiap hari kita mengelola menerima laporan teman-teman itu. Okay. Tetapi dengan kondisi saat ini
jangankan berbicara teman-teman sebagai pelaku ekraf ataupun penggiat, kami pun di pemerintahan birokrasi tentunya harus mengefisiensi kegiatan sehingga rencana-rencana yang sudah direncanakan sebelumnya yang tercatat dalam bentuk perencanaan dokumen di kami juga harus di delete gitu kan, bahkan tidak bisa kami eksekusi dan kami tidak laksanakan karena tadi untuk mungkin bagaimana semua anggaran itu diarahkan pada bagaimana cara penanggulangan COVID sendiri. Yang saat ini mungkin garda terdepannya adalah Dinas Kesehatan dan BPBD dan Dishub gitu. Tetapi beberapa ke belakang juga dalam rangka tetap membuat kreativitas sehingga teman-teman tetap bisa produktif, ada beberapa kegiatan yang memang sudah kita lakukan tetapi sangat terbatas karena tadi anggaran-anggaran yang memang sudah kita rencanakan juga tadi terdelete juga untuk kegiatan yang difokus untuk COVID. Nah, saya pikir dari 16 subsektor akan sangat merasakan itu dampak itu, tetapi saya hanya mengajak kalau saya melihat teman-teman komunitas yang di luar kota, di luar Majalengka, teman-teman untuk bagaimana untuk survive membanting setir. Seperti saya contohkan teman-teman para tour and travel gitu ya, yang dan ini mungkin ini bisa ditiru juga sama pelaku di kita ya, itu. Apa yang gambaran terjadi di luar. Ya sebetulnya bagaimana kita cara bertahan, jadi hampir semua memposisikan saat ini adalah menjadi pedagang. Pedagang gitu. Jangan teman-teman pelaku pariwisata contohnya seperti travel yang sudah direncanakan beberapa paket wisata 30-40 harus meng-cancel semua. Harus membolehkan semua kan ini gitu. Paket-paketnya itu paket-paket wisata yang kalau kita lihat kan ketika bicara paket wisata tentunya bagaimana makannya di mana sudah di booking, hotelnya sudah di booking, objek wisatanya, kendaraannya apalagi seperti itu. Nah, sama itu seperti cancel itu. Iya. Nah, apalagi seperti teman-teman pelaku event organizer ketika berbicara sebuah event kan beberapa banyak sekali vendor-vendor di belakang, sound system dan lain-lain, talent termasuk juga. Ya, tentunya sangat sistemik kan gitu ya. Tetapi tadi bagaimana ya beberapa teman-teman juga sering diskusi cari bagaimana solusi-solusi yang minimal lah bisa, kalau maksimal mungkin enggak lah gitu ya, karena itu kebetulan pada momen ini menjadi perhatian Bapak Menteri Pariwisata ya, memang kepada para pelaku pariwisata khususnya sih, tetapi karena memang satu kementerian dengan ekonomi kreatif ya, jadi ekonomi kreatif juga masuk di dalam programnya gitu. Jadi jauh dari hal-hal yang biasanya yang dilahirkan oleh kelompok-kelompok pelaku ekonomi kreatif adalah sesuatu yang spektakuler. Jangankan berpikir ke arah spektakuler, sekarang berarti levelnya sudah sampai ke taraf survive aja dulu ya, gitu itu, ya Pak ya. Gitu. Okay. Jadi kembali ke kebutuhan dasar pada intinya. Makanya dengan kondisi saat ini juga banyak teman-teman keluhan tadi kan, keluhan. Jadi memang kebanyakan ya tadi kebutuhan dasar, kembali kan kebutuhan dasar, bukan kebutuhan kreativitas gitu ya, membuat kreasi, tapi kembali bagaimana kita bersurvive dengan kebutuhan dasar. Nah, ada beberapa teman-teman yang mengusulkan gitu kan, kebetulan saat ini saya juga membuat sebuah gerakan ya, melihat kondisi teman-teman gitu kan, bagaimana menjaga ketahanan pangan, akhirnya kan kembali ke dasar, kebutuhan dasar. Dengan simple kalau di kota mungkin kan karena memang lahannya terbatas, kalau di desa beda lagi kan gitu ya. Nah, saya cenderung terus terang yang khawatir itu teman-teman yang tinggal di kota. Kalau ditinggal di desa mungkin karena di wilayah lingkungannya juga seperti keguyubannya gitu, kegotong royongnya, empatinya mungkin agak berbeda lah dengan kondisi di kota. Ini yang saya harap, yang saya khawatirkan adalah teman-teman yang di kota, apalagi banyak sekali para pelaku pariwisata lah gitu ya, yang orang luar yang bekerja di kita. Ketika mereka sudah di PHK di kita, mau pulang ke wilayahnya di lockdown, mereka ya artinya tetap di wilayah terkungkung gitu. Kondisi ekonominya sudah
tidak berjalan, mau pulang kumpul dengan keluarga juga tidak bisa gitu kan. Itu yang sangat khawatir. Nah, kalau sementara kebutuhan dasar di sini juga harus dipenuhi, Betul. bayar kosan. Nah, sementara itu. tadi dari tempat kerjanya dia sudah berhenti. Betul. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang di PHK di Majalengka sendiri mungkin bisa bergabung di keluarga besarnya kan gitu, untuk bagaimana survive agak mendingan. Nah, saya pikir ada satu gerakan dari kami gitu ya, namanya adalah Budamber, budidaya dalam ember. Simple, sederhana, tetapi menjadi apa ya, menjadi alat ketahanan pangan, menyimpan cadangan makanan yang kita tidak simpan di kulkas gitu kan, tetapi masih hidup di yang pekarangan rumah yang simple gitu. Nah, itu ada beberapa empati dari teman-teman juga ya, investor gitu kan, investor kecil-kecilan, sering bertanya berkonsultasi, berapa nih, seperti apa gitu. Nah, ada memang sampai saat ini ada sekitar 15 ataupun 20 yang mereka mau menyumbangkan untuk membuat Budamber, ingin didistribusikan ke teman-teman yang memang terdampak gitu. Nah, saat ini lagi dibuatkan oleh teman-teman yang di Munjul, di pengolah para layang gitu. Itu salah satunya. Nah, kebetulan hari ini kita sudah menyelesaikan pendistribusian dari Jakarta. Itu dari Pak Menteri ada bantuan, mungkin kerohiman, kalau dibilang bantuan sih enggak lah ya, mungkin ekstra puding ataupun istilahnya kerohiman gitu ya, pada teman-teman ya, tidak begitu besar, tetapi saya pikir itu adalah bentuk empati pemerintah dalam ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap teman-teman yang memang di wilayah terdampak. Nah, sasaran utamanya yang tadi Bapak bilang sekarang sudah terdistribusi masuk ke Kabupaten Majalengka, itu yang Bapak terima sendiri, ini orientasi tujuan sasarannya kemana itu, Pak? Kembali bahwa karena memang ekraf ini baru ya di Parbud, kita kelemahannya dari data, terus terang data gitu. Karena kalau bicara pemerintah juga harus CPCL kan, bagaimana yang penerima itu jelas, di mana lokasinya, terus KTP-nya, produknya apa, terus aktivitas yang dia kerjakan juga apa. Nah, sampai saat ini belum lagi pemilahan antara mana yang masuk kelompok KUKM, masuk kelompok batasan-batasan itu ya, yang kemudian 16 subsektor yang memang dikatakan sebagai ekonomi kreatif. Saat ini justru kita sedang memisahkan itu dalam bentuk data yang konkret gitu ya. Tapi ketika ada muncul bantuan distribusian KDD dari Kemenparekraf juga kami kesulitan di data. Gitu. Kalau mengingat juga ini berarti satu bidang baru di kepariwisataan, seksi baru di seharusnya memang. Jadi kalau pariwisata di Sparbud ini ada 3 urusan, tetapi hanya ada 2 bidang sebetulnya. Nah, harusnya memang karena ekraf hijau adalah ngurusin 16 subsektor ya, tentunya harus dalam bentuk bidang juga seperti yang tidak selesai dikelola oleh satu seksi gitu. Ada urusan pariwisata, ada urusan kebudayaan, ada urusan ekraf. Nah, harusnya 3 sekat harusnya. Gitu. Kalau ekraf justru sekarang masih masuk di pariwisata, bagian dari pariwisata gitu. Jadi ya agak kelabakan. Nah, kalau teman-teman pariwisata agak mendingan, ketika orang bekerja di Cikadongdong itu sudah disebutkan sebagai pelaku pariwisata, sebagai pengelola objek wisata. Kalau orang yang bekerja di hotel itu juga menjadi pelaku pariwisata karena masuk pada 13 jasa pariwisata. Dan sudah dalam bentuk kelompok kalau mereka berkoloni kan gitu. Nah, yang agak kebingungan ini adalah data ekraf, ekonomi kreatif. Ketika kita sedang memetakan pelaku ekonomi kreatif, yang base-nya juga by person biasanya. Betul, by person. Makanya kemarin kita membuat aplikasi untuk teman-teman mengisi pendataan. Artinya kita nanti screening kan, nanti screening. Tetapi ada permintaan bahwa kami dipinta untuk data ekraf dengan listnya sangat luar biasa, dari mulai nama, nik, kakak keluarga kan gitu. Terus email, nomor telepon, sama produk yang dia buat gitu kan, terus dia masuknya subsektor mana, terus juga
berapa pendapatan sampai itu NEM itu berapa list, sehingga dan juga keterbatasan waktu, sehingga yang saya buat setorkan ataupun sodorkan ya melalui teman-teman yang sudah mengisi pendataan gitu. Nah, kemarin jumlah yang sudah didata sekarang yang masuk yang diisi oleh teman-teman itu sekitar 180. Tetapi kemarin kita sampaikan ke Kemenparekraf yang di screening yang lolos untuk chapter 1 adalah 102. Nah, kebetulan ini kami juga agak kebingungan ketika chapter 1 artinya ada chapter berikutnya sampai 3, okay, chapter sampai 3. Jadi pendistribusian 2 dan 3. Dan itu tidak terlalu jauh waktunya. Kalau minggu ini kita Sabtu bisa didistribusikan, 3 hari atau 4 hari ke depan itu sudah mulai akan didistribusikan juga untuk chapter 2 gitu. Jadi tidak akan lama. Kita harapkan sebelum lebaran ini sudah sampai chapter 3 sudah terdistribusikan gitu semua. Nah, ini kebetulan kan di bidang kita ada bidang kebudayaan. Nah, ada seksi kesenian gitu kan. Nah, teman-teman pelaku seniman atau para seniman itu justru terdatanya ada di kebudayaan. Kalau saya lihat sih yang sangat terdampak kalau dari sisi ekonomi kreatif mungkin para seniman ya, pelaku seni gitu. Nah, tetapi tercatat di kebudayaan yang kebetulan secara koordinasinya itu berbeda. Kemenparekraf antara pariwisata dan ekonomi kreatif, kalau kebudayaan itu masuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi keran salurannya berarti lewat pintunya berbeda. Gitu. Okay. Nah, sesuai informasi yang saya koordinasikan, kebetulan ketika kami menyampaikan informasi atau menyampaikan data juga kami selalu koordinasi dengan teman-teman pariwisata dan teman-teman kebudayaan. Nah, apakah si A atau si B itu sudah tercover di A dan B, kan kebetulan tidak boleh double kan. Seperti ada anggota HPI juga, ternyata dia pelaku ekonomi kreatif juga dan pelaku pariwisata juga. Tapi nanti diambil satu saja gitu. Apakah nanti masuk pintunya HPI atau pintu pariwisata atau pintu ekraf gitu. Nah, sama juga seperti pintunya dari kebudayaan gitu. Nah, kebanyakan ini adalah pelaku-pelaku seniman itu adanya di koordinasi kebudayaan. Seperti mungkin tapi tidak semua, ada sebagian memang yang mengisi datanya sudah di pendataan ekraf, yang mungkin mereka tercover di ekraf gitu. Sebetulnya kan pendataan ekraf ini sudah sebulan yang lalu kan, bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya Covid sudah kita selalu disosialisasikan dan didistribusikan ke tiap media sosial kan, ada Facebook, ada grup WA ataupun man to man dengan teman-teman para pelaku yang lain dengan teman-temannya. Tetapi yang memang yang mungkin mau mengisi pendataan itu hanya sekitar 120, mungkin kemarin ditambah ada sekitar 200-an lah, 200 lebih gitu. Nah, itu menjadi dasar kami mengajukan ke sana, ke kementerian, karena by waktu kan data harus segera masuk, sehingga itu yang menjadi dasar kami. Nah, artinya begini, pasti sedikit Pak yang harus juga diluruskan. Nah, ini adalah tentang data sudah diberikan, lalu kemudian turunlah sebuah bentuk penyaluran gitu ya, penyaluran. Nah, bentuk apa yang kemudian sekarang akan diterima oleh para pelaku ekonomi kreatif ini? Apakah bentuk material uang atau barang, atau uang dan barang? Nah, ini juga harus, saya pikir harus juga pada dasarnya kan kita posisinya Dinas Pariwisata ataupun pemerintah daerah hanya membantu mendistribusikan. Artinya semua sudah dalam bentuk plotting dari kementerian. Nah, untuk saat ini informasinya adalah sembako. Sembako itu saya juga kebetulan saya belum buka nih ya. Kalau menurut informasi ada beras, ada minyak goreng, ada produk-produk UKM gitu kan, ada gula, ada kecap gitu. Mungkin diantaranya seperti itu. Ya kalau secara dirupiahkan kurang lebih 150.000 gitu. Nah, kebetulan Kementerian Parekraf ini berarti barang ya, jelas barang. Okay, tidak ya, bukan bentuk uang. Ya, bukan. Berarti clear ini adalah bentuk barang. Okay. Dan Kementerian Pariwisata pun sudah menggait mitra, yaitu Polri. Jadi dalam pendistribusiannya itu melalui Polri gitu. Karena mungkin melihat keamanan di lapangan, karena tidak semua yang mungkin secara data ternyata banyak yang terdampak tetapi tidak dapat gitu. Tetapi yang jangan disamakan dengan teman-teman yang mungkin klasifikasi dari dinas sosial gitu kan. Ini
mungkin bisa dibilang pelaku ekrab yang memang jejaringnya adalah terkoordinir berdasarkan kebijakan Kemenpar saja ini ya mah gitu. Jadi tetap data itu dari kami sih sebenarnya, menyesuaikan dari data dari kami. Ya artinya untuk urusan yang berupa bantuan dari dinas sosial otomatis menggunakan kebijakan Kementerian Sosial di luhur. Nah, informasi yang didapat juga sebetulnya kalau teman-teman yang mendapatkannya kebetulan mungkin secara standarisasi itu masuk pada klasifikasi dinas sosial gitu kan. Terus mendapatkan juga lagi sama tidak boleh tumpang tindih gitu. Tidak masalah. Oh, tidak masalah. Tidak masalah gitu. Tidak di apa istilahnya bukan tidak diperbolehkan. Silahkan saja gitu. Karena ini bentuknya berbeda kan. Kalau mungkin dari sisi nominal juga kan tidak begitu besar gitu. Ini hanya bentuk kerohiman, bentuk sebuah empati dari Kementerian Pariwisata. Kalau mungkin dari dinas sosial mungkin akan sangat besar lah gitu. Terus sifatnya sustainable kan gitu. Kalau ini kan hanya sekali diberikan sebagai tanda mata lah dari Pak Menteri kan seperti itu. Nah, sehingga kalau kementerian itu bermitra dengan Polri, sehingga jejaringnya ke provinsi, ke Polda dan sampai ke kabupaten juga dengan Polres gitu. Sehingga sampai saat ini dikawal oleh Polres gitu. Tetapi saya pikir kalau teman-teman para pelaku pariwisata ini akan terjadi akan agak ketika pendistribusian kepada orang yang CPCL-nya. Ketika teman-teman pelaku pariwisata mungkin bisa mengkolektifkan. Contohnya karena seperti sejak awal dia sudah berkoloni juga. Betul, karena kalau bicara contohnya, saya contohkan seperti Cikadongdong, ada beberapa karyawan Cikadongdong 30 contoh kan. Bisa satu orang itu mewakili kan. Nah, kalau teman-teman ekrab hanya personel kan, personel gitu. Nah, ini yang sedang dibicarakan bagaimana distribusikan. Dan nggak juga kan ketika orang lemah sugih datang ke Polres untuk ngambil dengan nominal segitu dengan menggunakan kendaraan kan gitu kan. Berat di ongkir lah betul. Bahasa orang namanya. Ujung dengan ujung masuk ke tengah kan agak justru kita rencana membantu malah menyulitkan gitu kan tersana gitu. Nah, beberapa diskusi bersama Polres kan itu ya dengan Polres tetapi memang belum fix lah gitu bagaimana. Tapi sepertinya ini akan sangat baik ketika saat ini kan teman-teman teman-teman pelaku ekrab di komite juga sedang gencar-gencarnya mendistribusikan produk-produk ataupun bantuan-bantuan kepada teman-teman di lapangan kan yang memang sangat terdampak. Nah, usulan kemarin hasil rapat dengan teman-teman komite ekrab juga teman-teman komite ekrab bersedia untuk membantu mendistribusikan seperti itu sehingga pertama akan mungkin lebih cepat, kedua tidak membebani teman-teman pelaku ekrab harus datang ke Polres mengambil, tapi dan mungkin itu menghandle wilayah-wilayah yang jauh berarti ya betul. Gitu. Ya saya harapkan yang Majalengka ya kalau saya harapkan bisa datang langsung gitu kan karena memang berdekatan lah dengan Polres gitu. Nah, mungkin ini kita akan mengatur sistem administratifnya karena kan dari kementerian juga butuh semacam administratif ketika penerimaan dan pengembalian data kan gitu seperti itu. Jadi boleh tidak kalau memang dikelola oleh. Lalu bentuk koordinasi yang sudah dilakukan antara Bapak selaku birokrat dengan calon penerima yang di chapter 1 sekarang sudah terkumpul di database seperti apa, Pak? Oh ya. Kebetulan untuk apakah memudahkan grup WA atau grup untuk mempermudah komunikasi sehingga tidak by phone kan gitu. Karena memang sekitar 103 juga lumayan berat gitu kan. Sehingga saya mencoba untuk membuat sebuah grup WA sehingga satu informasi terdistribusikan secara keseluruhan langsung. Ada yang memang responnya yang memang respon kan gitu. Ada yang memang juga mungkin kejutan kenapa saya masuk di grup ini harus mendapatkan bantuan gitu. Ada yang memang seperti itu. Tetapi ya kita positif aja. Kami dalam posisi. Tapi tetap pijakannya ternyata itu berdasarkan data justru yang masing-masing pelaku isi tentunya berarti kan gitu, Pak. Oke gitu. Ya. Artinya kenapa dia ada di grup WA itu sudah barang tentu beliau mengisi form data, berarti. Oke, ya. Tetapi tidak yang semua mengisi data itu ada di grup chat 1. Oke. Karena memang kan beberapa tadi ada yang terverifikasi, ada yang tidak. 102 tadi. Gitu. Tapi yang masuk di grup otomatis dia mengisi form. Pendataan. Gitu. Nah,
Saya pikir begini, kalau kita lihat pastilah antara dampak dan terdampak. Yang kedua juga klasifikasi ekonomi kreatif itu sendiri kan kita sedang petakan sebenarnya kan dalam perjalanan, terus ada program seperti ini sehingga ya kami mengusulkan seperti ini kan langsung. Nah, saya gini aja, positif aja. Jadi ini kan dalam dalam momentum bulan puasa. Kalaupun teman-teman itu dalam artian menerima bantuan gitu kan, yang memang menurut teman-teman saya tidak berhak, ataupun ada yang memang sangat berhak, silakan, itu haknya teman-teman untuk memberikan yang mungkin yang disalurkan kembali mungkin melalui teman-teman saja tangannya gitu kan, sehingga teman-teman bisa menyalurkan. Toh kita dalam kondisi puasa ini kan sama-sama mendapat pahala kan, betul, gitu kan, betul. Kebaikan itu sama-sama, karena mungkin karena ada sesuatu kan, ketika mendapatkan sesuatu juga perlu alat gitu kan. Nah mungkin teman-teman yang menjadi alatnya, kalaupun itu memang tidak tepat sasaran gitu kan. Saya pikir minimal ketika ketika mata rantai virus ini harus diputus, minimal ini menjadi bentuk mata rantai pahala. Gitu. Kurang lebih lah itu. Itulah. Oke, begitu, geng. Dan mungkin gambaran, ini ada tambahan pertama lagi, Pak? Mungkin saya mohon maaf, barangkali teman-teman yang merasa gitu kan bahwa ini saya pelaku ekrab, kenapa tidak mendapat bantuan gitu kan. Ada kesempatan di chapter 2 dan chapter 3. Yang berarti kisarannya tidak jauh dari minggu-minggu ya, ini ke depan. Dan gitu itu ya? juga tapi tentatif, maksudnya kalaupun memang terdistribusikan secara baik, terus juga ternyata bahkan ketemu pola tadi pendistribusian yang jauh ketemu, itu akan jauh lebih cepat tentunya. Karena ini juga kan tentu sesuatu hal yang baik juga belum tentu benar, Pak. Ketika kita mempunyai inisiatif untuk membantu juga ternyata belum tentu juga benar gitu kan di lapangan kan gitu. Nah, saya mengajak ke teman-teman, karena memang ada kesempatan lagi di chapter 2 sampai chapter 3, silakan isi form pendataan ekrab gitu. Itu mungkin menjadi basis kami untuk mengajukan kembali teman-teman yang memang belum sampai saat ini belum mendapatkan ya kerohiman, kalau bisa bantuan gitu ya istilahnya, kerohiman lah gitu. Nah itu silakan untuk mengisi data di IG Ekrab Majalengka, sehingga pertama akan terekam di kami di provinsi, juga di Kementerian Pariwisata. Betul. Dan data ini juga bukan hanya sebagai kebutuhan sekarang untuk mendapatkan bantuan. Ini menjadi database. Sehingga, dan yang perlu diingat tentunya masing-masing juga harus mengukur diri masuk ke dalam 16 subsektor. Nah itu, jadi pemilahan. Jadi sudah dijelaskan kan di IG Ekrab itu ada 16 subsektor, mana yang memang posisinya saya masuk ke mana, subsektor mana. Nah, yang kedua itu tadi bahwa data ini menjadi yang terekam di kami di Dinas Pariwisata, di pemerintah, itu menjadi dasar penentuan perencanaan program-program ataupun tindak lanjut bagaimana pola pengembangan ekonomi kreatif selanjutnya. Program pemerintah terhadap tentang pengembangan ekonomi kreatif selanjutnya. Kalau kemarin-kemarin walaupun memang ada ekonomi kreatif kan kita insidentil. Kalau sekarang kan sudah. Nah, justru begini, berkah mungkin ya dengan adanya Covid ini, sehingga kami sudah sekarang punya data gitu. Ya, antusias pelaku ekrab ini juga untuk mengisi form. Bukan hanya ekrab sebenarnya. Berbagai kebudayaan, pariwisata, sehingga kita lengkap punya data. Kalau new normal ya, betul, menunjukkan namanya new normal. Tadinya hanya terdata adalah objek wisata A, B, C, D gitu. Sehingga sekarang sudah punya data si A ada berapa orang, tercover alamatnya di mana, umurnya berapa kan itu. Anggota keluarga berapa, pendapatannya berapa, sehingga sekarang kita sudah punya data gitu guys. Mau tidak mau itu positifnya gitu kan. Gitu. Seperti berkah itu. Corona ya. Iya. Oke geng, itu bincang dadakan bersama Pak Adi dari Kasih Ekrab. Satu lagi sebagai closing barangkali, ketika tentu kita semua, tidak saja Ekrab tentunya sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami wabah ini di tengah pandemi ini. Mari kita dengar, mari kita simak closing statement dari Pak Adi sebagai juga yang pegiat dan sekaligus sebagai birokrat
yang berkompeten di bidang ekonomi kreatif. The power of hope apa yang akan beliau paparkan, sebuah ajakan, sebuah himbauan untuk harapan ekonomi kreatif ke depan. Mangga Pak. Ya, terima kasih. Apapun kalau kita berjalan bersama-sama, tentunya kita akan saling menguatkan bersama-sama. Karena terus terang dalam kondisi pandemi ini kuncinya adalah bagaimana kita berempati dan tetap positif, akhirnya akan merubah imun kita, kesehatan kita, mentalitas kita, dan tentunya tetap kreatif. Saya hanya mengimbau teman-teman untuk tetap kreatif, tetap selalu berempati, tetap jaga kesehatan intinya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih geng. 30 menit obrolan dadakan, bincang dadakan ini bersama Pak Adi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Syukur.